Malam ini, aku akan menceritakan sebuah kisah nyata yang bersumber langsung dari penuturan seorang lelaki tua di Jawa Timur. Seorang penggali kubur bernama Mbah Sastro. Kisah ini terjadi pada tahun 1984 di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu. Dan sampai hari ini, orang-orang di desa itu masih mengingatnya dengan rasa takut. Semua bermula dari seorang petani bernama Pak Wardi. Pagi itu, seperti biasa ia berangkat ke sawah sendirian. Tapi siang harinya, ia ditemukan tergeletak di pematang. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku. Orang-orang bilang mungkin ia kena serangan jantung. Namun, yang membuat warga geger bukanlah kematiannya, melainkan apa yang terjadi setelah jenazahnya dibawa pulang. Istrinya, Bu Lastri, mengaku mendengar suara berdaham dari ruang tengah rumah, padahal jenazah suaminya sedang terbujur di ruang depan. Aroma tanah basah mulai tercium, samar, seperti bau sawah yang lama tidak tersentuh hujan. Ketika jenazah dimandikan, kejadian aneh mulai terjadi. Air yang disiramkan ke tubuhnya berubah keruh, seperti bercampur debu tanah. Dan setiap kali air itu disiramkan, mata jenazah terbuka sedikit, seolah menolak, bereaksi. Mbah Sastro yang ikut memandikan jenazah berkata, "Tubuhnya kaku sekali, tak bisa dilipat, tidak bisa disedekapkan, bahkan tangannya menggenggam tanah kering di sawah." Dan benar saja, saat tangan itu dibuka, keluar gumpalan lumpur kering dan sehelai padi yang masih berakar. Orang-orang yang membantu langsung mundur ketakutan. Seseorang berbisik, mungkin Pak Wardi meninggal dalam keadaan tidak ikhlas, karena sawah yang ia garap baru saja digusur oleh saudaranya sendiri. Malam setelah pemakaman. Sore itu jenazah sudah dimakamkan. Semua berjalan seperti biasa. Namun malamnya, suara kain berkibar tertiup angin terdengar dari arah sawah. Anjing-anjing menggonggong ke arah pematang. Dan anehnya, setiap kali warga menyorotkan senter, suara itu menghilang. Tapi begitu lampu dimatikan, suara itu muncul lagi, lebih dekat. Beberapa malam kemudian, Bu Lastri mengaku melihat sesuatu berdiri di tengah sawah. Sosok putih, terbungkus kain kafan, melompat pelan, seperti menahan sakit. Salah satu warga, Mas Jono, yang malam itu hendak menyalakan pompa air, menjadi saksi langsung. "Aku kira karung pupuk, Mas," katanya. "Tapi karung itu bergerak, lompat pelan-pelan ke arahku. Dan ketika aku sorot dengan Petromax, duh Gusti, itu wajah Pak Wardi yang gosong, matanya melotot, tanah menempel di pipi, dan dari hidungnya keluar air keruh bercampur busa." Mas Jono lari terpirit-pirit. Besoknya sepedanya ditemukan roboh di tepi sawah, dan di sekitarnya ada jejak loncatan, jejak berat, seperti kain basah yang menapak di tanah. Akhirnya warga memanggil seorang dukun sepuh, Mbah Rono. Ia berkata, "Arwah Pak Wardi belum tenang, karena tubuhnya dimandikan bukan oleh keluarganya sendiri." Malam itu dilakukanlah ritual penyiraman kubur. Air dari rumah Pak Wardi dicampur bunga staman, disiramkan ke tanah kuburannya. Saat air pertama menyentuh tanah, kubur itu bergemuruh pelan. Dari sela-sela batu nisan keluar gelembung kecil, dan bau anyir menyebar ke seluruh pemakaman. Sejak malam itu, suara kain berkibar tak pernah terdengar lagi. Tapi Bu Lastri mengaku masih sering mencium aroma kembang dan tanah basah, dan juga aroma pandan setiap kali melewati sawah tempat suaminya meninggal. Mbah Sastro menatap jauh ke arah sawah, dan dengan suara bergetar ia berkata, "Orang mati kalau belum ikhlas dimandikan, arwahnya takkan tenang. Karena air pertama yang menyentuh tubuhnya membawa perasaan terakhirnya di dunia." Malam itu aku pulang, melewati jalan setapak menuju rumah, dan saat angin malam berembus dari arah sawah, aku mendengar sesuatu. Bunyi lompatan dari sosok makhluk serba putih, menghilang, berjalan, lompat-lompat,
di tengah kegelapan. Demikianlah sebuah cerita horor di channel YouTube Pencerita Amatir. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih semuanya.